Setelah melewati 3 hari terburuk dengan keadaan suhu tubuhnya yang meningkat, nafsu makannya menurun dan daya tahannya melemah, kini Celin sudah bisa sedikit menerima semua hal yang menimpa dirinya. Dia juga tidak memprotes saat Vano akan menjatuhkan telak paman dan bibinya di pengadilan. Memang ada rasa kasihan di hatinya, tapi dia masih tidak bisa mencerna bagaimana bisa mereka melakukan hal sekeji itu pada ibu kandungnya sendiri. Selama itu juga Vano memaksa agar Celin tinggal di apartemennya, tanpa terkecuali Rupert. Dua lelaki itu menjaganya setiap hari saat dirinya terbaring di atas ranjang. Sekarang dia sudah menginjakkan kakinya di rumah sakit dan berniat untuk menjenguk Vino. Vano dan Rupert juga ada bersamanya. Vano tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kebohongan Celin yang mengatakan Vino koma, tapi sepertinya lelaki itu sudah tahu yang sebenarnya dan tidak berniat mempermasalahkan. Lagi pula tidak ada gunanya mengungkit hal sepele seperti itu di saat kondisi Celin belum sepenuhnya stabil. "Hai Vin." Celin mencoba tersenyum sambil meletakkan bingkisan buah yang dibawanya. Diane juga ada di sana, duduk manis di samping Vino sambil memegang novel tebal di tangannya. "Oh, rupanya kau berhasil." Diane tersenyum menggoda saat melihat Vano yang sudah berdiri di depannya sambil terkekeh mendengar penuturan wanita itu. "Aku tidak bisa menolak wanita cantik seperti dia." 3 orang dewasa yang mendengarnya sama-sama memutar bola matanya malas mendengar gombalan tidak bermutu Vano. Dan siapa si kecil yang berdiri di sana? Vino lebih cepat mengetahui keberadaan Rupert daripada Diane. Anak itu memang bersembunyi di belakang tubuh Celin sambil sesekali mengintip. "Hello, Wiheis Du." Mendengar pertanyaan Diane, Rupert mulai berani berjalan maju. Mungkin selama ini anak itu masih asing dengan bahasa negara ini, karena itu mendengar Diane bertanya dengan bahasa Jerman membuatnya sedikit merasa berada di kampung halaman. "Rupert, benarkan instingku jika dia berasal dari Jerman?" Diane menyombongkan dirinya saat Rupert mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Kemudian Diane melanjutkan, "And where's your mother and father?" "Kami orang tuanya." Vano menjawab pertanyaan Diane yang ditujukan kepada Rupert. Setelah mengatakan itu, dirinya dan Celin mendapat tatapan tidak percaya dari 2 orang di depannya. "Oh God, luar biasa. Kau 8 hari di Jerman bersama Vano dan sudah bisa membawa pulang seorang anak yang berumur, berapa umurnya? 3 atau 4? 4, Celin sedikit terkikik melihat Diane yang menatapnya horor. "Yah, dengan membawa pulang anak berumur 4 tahun ke sini. Kau bahkan mendahuluiku." Diane memegang perutnya yang sudah menunjukkan tanda-tanda terdapat kehidupan di sana. Melihat dari perutnya yang mulai membesar dari terakhir kali Celin lihat, siapapun bisa mengetahuinya. Celin terkekeh, dia juga tidak menyangka selama kunjungannya ke Jerman malah membawa oleh-oleh dalam bentuk anak kecil tampan yang sekarang memanggilnya Mommy. Pernah Rupert menanyakan di mana neneknya, karena anak itu juga ingin bertemu dengan orang yang sudah mengasuhnya dari kecil. Celin jelas bingung ingin menjawab apa, tapi beruntung Vano menengahi mereka dan berkata, "Nenek berada di tempat yang jauh. Nanti, jika Rupert besar pasti akan tahu sendiri." Setelah itu Vano mengajak Rupert membeli mainan dan menjajal aneka makanan yang belum pernah ditemui Rupert sebelumnya, membuat anak kecil itu teralihkan sejenak. "Vin, bagaimana soal orang yang menyerangmu?" Vino yang dari tadi mengamati Rupert, beralih ke arah Vano yang bertanya kepadanya. "Papa sudah menyelidikinya. Tidak perlu khawatir, hanya sekumpulan preman yang disewa oleh saingan bisnisku. Dia tidak suka saat produkku lebih menang di pasaran daripada miliknya." Vino menjelaskan dan Celin langsung berpikir bahwa itu benar-benar kejam. Di dalam kehidupan bisnis pasti ada produk yang sama dan menimbulkan persaingan, tapi justru hal itu harus ditanggapi dengan sehat bukannya dengan kekerasan seperti ini. "Kau yakin hanya itu?" Vano menaikkan alisnya, entah kenapa ini cara yang tidak wajar hanya karena persaingan pasar. "Tidak juga. Sepertinya aku pernah mengencani istrinya."
Kata-kata tak berdosa yang meluncur dari mulut Vino membuat semua mata menatapnya sok. Kau tidak pernah bilang kepadaku seperti itu. Diane merespon. Aku tidak menyangka tipemu wanita yang sudah menikah. Kali ini Celin yang menatapnya dengan jijik. Kau mengenaskan. Jadi kau benar-benar tidak laku ya? Vino menatap tidak terima ketiga orang yang dengan terang-terangan membulinya. Hei, itu kejadian lama. Lagi pula aku tidak tahu jika wanita itu istrinya. Tiba-tiba dia ingin berkenalan denganku dan mengajakku makan malam. Tapi aku masih waras dan aku masih laku, tekannya pada nada terakhir sambil menatap Vano membalikkan kata-katanya. Aku langsung meninggalkannya karena aku merasa risih dengannya. Tidak kusangka dalam beberapa minggu suaminya yang datang membawa sekumpulan preman. Seharusnya yang dikeroyok itu istrinya sendiri bukan aku. Cerita Vino bersungut-sungut. Entah kenapa itu malah menjadi gelak tawa bagi yang mendengarkannya. Vano jadi heran kenapa nasib adiknya ini tidak pernah mujur. Tawa mereka dihentikan dengan suara kecil Rupert yang dari tadi diam merasa dilupakan. Mommy, I'm hungry. Celin mengangkat Rupert ke dalam gendongannya dan berkata, oke, ayo kita isi perutmu. Wanita itu berpamitan dan segera beranjak keluar. Diane yang juga merasa cacing di perutnya ikut meronta meminta makan, akhirnya juga menyusul Celin dan Rupert. Jadi apa yang kau lakukan selanjutnya? Membawanya ke meja hijau. Sekarang hanya ada mereka berdua dan bukan lagi gurauan yang terpancar dari setiap kata yang terlontar melainkan keseriusan. Well, dia sudah membuatku babak belur. Setidaknya dia harus merasakan dinginnya di balik jeruji besi. Oh, aku ingat, kau juga baru saja menjebloskan 2 orang sekaligus ke dalam penjara. Apa aku salah? Tidak, kau benar. Thanks karena tidak mengungkitnya di depan Celin. Vano benar-benar lega karena sedari tadi Anka dan Steph tidak pernah masuk ke dalam topik pembicaraan mereka selama ada Celin. Vano tahu wanita itu sudah berusaha menerima semuanya, tapi berjaga-jaga lebih baik. Vino mengangguk, kemudian mengatakan hal yang baru diingatnya. Ingat Davian, aku dan Diane pernah bertemu lagi dengannya. Oh ya, bagaimana kabarnya? Jika menurut perhitunganku, dia sudah tidak mempunyai apa-apa sekarang. Ya, kau memang orang terhandal jika urusan menghancurkan orang. Kau langsung mencabut sampai akarnya, kau memang mengerikan Kak. Vano terkekeh, bukan salahnya jika dia memang selalu bertindak seperti itu. Karena dari awal, bukan dia yang mengganggu, salahkan mereka yang membuat onar dengan menyakiti keluarganya. Sekarang, anggap saja mereka mendapat karma dari jelmaan Lucifer seperti Vano. Dia memang mulai membuka lagi usahanya, tapi pasti akan memakan banyak waktu untuk membuatnya sebesar Arocorp. Vano mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar informasi dari Vino. Semenjak kepergiannya ke Jerman dia memang sudah melupakan semua tentang penyelidikan terhadap lelaki brengsek itu, tapi untunglah ternyata perkembangannya tidak jauh-jauh dari perkiraannya. Aku akan melepaskannya kali ini. Dia juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kau tidak keberatan, aku ingin mendengar penjelasan mengenai kau dan Diane yang bertemu dengan Davian. Pikiran Vino menerawang ke waktu sebelum dia kecelakaan yang berarti juga sebelum insiden pertunangan itu. Aku ingin sushi. Serius. Sekarang. Diane menggerakkan kepalanya mengangguk. Vino cukup terkejut dengan kehadiran Diane di kantornya. Memang ini adalah jam istirahat. Tapi restoran sushi cukup memakan waktu dari kantornya jika hanya sekedar lunch. Melihat wajah Diane yang merajuk, akhirnya Vino tidak bisa berkata tidak. Mereka pergi dan Vino harus membujuk Sandra untuk mengatur ulang jadwalnya, dan jika ada yang menanyakannya bilang saja bahwa dia sedang ada urusan dengan klien di luar. Kalau sampai ayahnya tahu jika dia meninggalkan kantor sembarangan, entah apa lagi yang akan dilakukan pria paruh baya itu. Kelakuannya yang memutus kerja sama dengan Arocorp sudah membuatnya dicap tidak kompeten di jajaran para dewan direksi, apalagi sekarang dengan seenaknya dia meninggalkan kantor hanya untuk memenuhi keinginan ibu hamil di sebelahnya yang sedang ngidam.
Ayo Vin, cepat. Diane sudah keluar dari mobil lebih dahulu dan menunggu dengan tidak sabar Vino yang sedang melepaskan seat belt. Sabar. Setelah keluar, lengan Vino langsung digandeng dan diseret Diane dengan cepat. Tidak berlangsung terlalu lama karena dia langsung terhenti, membuat Vino menoleh bingung ke arah Diane yang menatap lurus ke depan. Vino ikut mengalihkan perhatiannya ke arah tatapan Diane dan melihat Davian yang juga sedang menatap mereka. Sepertinya bukan seperti itu, tepatnya dia menatap Diane. Vino memperhatikan penampilan Davian yang berantakan, rambut yang acak-acakan, janggut yang terlihat sedikit kasar karena belum dicukur, belum lagi setelan jasnya yang kusut. Vino tahu lelaki itu mungkin sekarang telah stres melihat perusahaannya yang perlahan-lahan hancur. Diane tidak menghiraukan lelaki itu dan terus berjalan. Saat melewati Davian, Diane seketika berhenti saat lelaki itu mengatakan sesuatu. Kau mempertahankannya. Tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa harus bertanggung jawab, karena aku juga tidak akan menagih apapun darimu. Diane membuka tasnya dan mengeluarkan amplop coklat yang sepertinya sudah dipersiapkan lengkap dengan isinya. Diane berjalan tepat di depan Davian, membuat mereka beradu pandang dengan jarak yang cukup dekat. Kau pernah memberiku uang untuk menggugurkannya, kan? Sepertinya sekarang kau yang lebih membutuhkan uang ini. Diane menyelipkan amplop itu di saku jas Davian yang tidak terkancing. Vino tersenyum geli dalam hatinya. Dia jelas tahu maksud Diane, dengan pemasukan Davian yang semakin merosot, lelaki itu harus mempunyai banyak uang untuk mempertahankan perusahaannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan kau membesarkan anakku sendirian. Dia bukan anakmu, kau sudah melepas hakmu sejak kau bilang aku harus menggugurkannya. Dan aku akan mempertahankannya tapi aku tidak perlu kau untuk ada di sisiku. Bagaimana jika orang-orang tahu bahwa, hei Bung, kau tidak perlu takut. Percayakan dia padaku, karena aku lelaki yang akan bertanggung jawab menggantikanmu, aku yang akan menikahinya. Vino mendapatkan perhatian dari kedua orang itu. Sedetik kemudian Vino merasa bingung kenapa dia bisa mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya dia saja, Diane dan Davian sepertinya begitu. Mereka sama-sama membelakang matanya dan menatap Vino tidak percaya. Kau gila Vin. Kau akan menikahi Diane. Aku tidak ingin kau hanya sekedar merasa kasihan dan menjadikan itu alasan untuk menikahinya. Dia sahabatku jadi jangan pernah main-main dengan perasaannya. Lagi pula bukankah kau menyukai? Kata-kata Vano menggantung tidak bisa meneruskan kalimatnya. Ini pertama kali mereka membicarakan perasaan mereka mengenai wanita yang sama setelah perjanjian di rumah sakit dulu. Vano sangat tahu jika Vino menyukai Celin, dan dia merasa sedikit bersalah karena pada akhirnya Celin menjadi miliknya. Tapi jangan suruh dia untuk melepaskan wanita itu, karena dengan Vano sudah mengetahui jika Celin juga mempunyai perasaan yang sama dengannya, tidak akan diabaikan siapapun yang ingin mengambil Celin. Di saat Vano memilih untuk maju mendapatkan Celin, Vino malah memilih mundur. Jadi bukan salah Vano juga jika akhirnya Celin memilih dirinya. Vino terkekeh menatap kakaknya. Jika kau ingin tahu, aku memang masih mencintainya. Tapi tidak sebesar dulu. Sejak kau merebut banyak waktu darinya, aku mulai membiasakan diriku tanpa kehadirannya. Dan di saat itu ternyata ada orang yang memiliki perasaan yang sama denganku. Dia meminta perlindungan, aku memberikannya. Dia meminta kenyamanan, aku memberikannya. Dan kupikir saat itu, tidak ada salahnya jika aku mencoba membuka hati untuknya. Dan dia adalah Diane. Vino mengangguk. Tidak mungkin Vino menceritakan maksud dari orang yang memiliki perasaan yang sama dengannya adalah bahwa Diane juga menginginkan Vano seperti halnya Vino menginginkan Celin. Mereka mencoba menutup luka dengan kehadiran satu sama lain. Sedikit demi sedikit membuka hati, dan membiasakan diri antar sesama. Vino juga tidak mempermasalahkan keadaan Diane yang sedang hamil muda. Bahkan dia yakin dia bisa mencintai anaknya Diane.
Seperti Vano dan Celin yang juga mencintai Rupert meskipun dia bukan anak kandungnya. Lagi pula hidup juga harus berjalan bukan? Dia tidak bisa tetap pada hatinya untuk mencintai Celin, karena Vino tahu bahwa wanita itu kini telah mencintai kakaknya dan terlihat bahagia saat bersama dengan Vano. Dia memang tidak bisa memiliki hubungan lebih serius dengan sahabatnya, tapi setidaknya dia bisa melakukannya dengan sahabat kakaknya. Bukankah ini seperti barter di antara mereka berempat? Jangan pernah menyakitinya, Vin, apalagi meninggalkannya. Aku janji. Kau juga, Kak. Awas saja jika kau menyakiti Celin. Aku sebenarnya ingin menonjokmu sekarang. Kau telah membuat Celinku harus ke Jerman menyusulmu karena kelakuan bodohmu itu. Tidak akan kuulangi, dan satu hal tambahan, dia bukan Celinmu lagi, tapi Celinku. Mereka sama-sama terkekeh. Ini penyelesaian yang baik di antara saudara menurut mereka. Saling mengalah dan memberikan kesempatan satu sama lain untuk mencapai kebahagiaannya, bukan malah menjadi penghalang yang menyulitkan. Hai, apa yang sedang kamu buat? Vano melingkarkan tangannya ke perut Celin sambil menumpukan dagunya pada bahu wanita itu. Puding, mau mencoba? Celin memfokuskan diri pada saus fla yang sedang dituangnya, sementara di belakangnya Vano sedang mengendus-endus lehernya yang terekspor karena rambutnya yang diikat kuda. Aku ingin memakanmu saja. Van, serius. Vano terkekeh, lelaki itu mengangkat kepalanya dan ikut melihat hasil buatan tangan Celin yang terlihat menggiurkan. Sepertinya aku memang lapar. Oh ya, mengenai pernikahan kita, berjanji padaku untuk tidak berteriak atau tidak protes. Jika tidak aku akan menciummu. Celin mengerutkan dahinya mendengarkan penjelasan Vano yang tak dimengerti oleh akalnya. Langsung saja. Kenapa memang? Vano mendekatkan mulutnya ke arah telinga Celin sambil berbisik lirih, pernikahan kita 1 minggu lagi. Apa? Satu ciuman singkat mendarat ke bibir Celin yang terbuka, membuat wanita itu menatap Vano tajam. Van, kau gila. Sehar. Lagi-lagi Vano menciumnya, membuat dirinya tidak bisa menyelesaikan kata-kata yang ingin dilontarkan. Jangan menciumku, Celin menutup mulutnya dengan kedua tangannya, membuat Vano memandang wanita itu geli. Sudah aku bilang bukan. Tidak ada teriakan dan tidak ada protes. Tapi ini tidak masuk akal, kau. Celin terpekik saat Vano menarik tangannya yang sedang berada di bibirnya, dan dengan cepat lelaki itu mencium bibir Celin lagi. Kali ini Vano berlama-lama memainkan salah satu bagian tubuh Celin yang menjadi candunya itu. Mommy Daddy, sampai kapan kalian akan berciuman seperti itu? Suara serak anak kecil membuat Vano melepas pagutan mereka dan mengalihkan pandangan ke arah Rupert yang berdiri di ambang pintu sambil mengucek matanya. Celin sedikit kikuk, ini baru pertama kalinya dia kepergok berciuman oleh anaknya sendiri dan seakan-akan berasa dia ketahuan selingkuh oleh kekasihnya sendiri. Berbeda dengan Vano, lelaki itu malah tersenyum dan berjalan ke arah Rupert. Mengangkat tubuhnya dan menggendongnya dengan pas pada tubuh kekarnya. Mau puding? Vano menunjukkan puding yang telah dibuat Celin yang langsung disambut tatapan berbinar oleh Rupert. Dengan cekatan Vano mengambil piring dan memotong dengan potongan yang cukup besar untuk anak itu. Betapa pintarnya laki-laki itu mengalihkan keadaan hanya dalam beberapa detik. Celin menahan diri untuk tidak membahas masalah pernikahannya di depan Rupert, karena pasti dirinya tidak bisa terhindarkan dari volume yang sangat keras jika berhadapan dengan Vano yang juga kolot. Jadi sampai di mana kita tadi? Vano mendekat ke arahnya dan mengukir senyum jahil yang mendapat pelototan tajam Celin. Pasalnya, Rupert bisa saja mendengar apapun yang diucapkan Vano mengingat jarak mereka yang sangat dekat. Terserah, aku mau mandi. Aku ikut. Jangan coba-coba. Sedari tadi wanita itu berusaha mengukir senyumnya, membalas setiap perkataan orang yang menghampirinya dan terkadang terkekeh bersama. Tapi siapa yang sangka jika wanita yang tidak lain adalah Celin ternyata sedang menahan amarah dan rasa kesalnya pada lelaki yang berdiri tepat di sampingnya.
Lelaki yang beberapa jam yang lalu sudah sah menjadi suaminya. Suaminya. Ingatkan Celin untuk menekankan kata-kata itu setiap kali dia mengucapkannya. Seharusnya dia bahagia, memang Celin sangat bahagia karena bisa menikah dengan Vano, apalagi dia memakai gaun terindah rancangan desainer terkenal dari Prancis. Tapi sepertinya suasana hatinya tidak sebaik itu. Celin masih ingat jelas. 4 hari yang lalu Vano bilang bahwa pernikahan mereka akan diadakan 1 minggu kemudian. Sontak keputusan mendadak itu membuat perdebatan di antara mereka yang sialnya selalu bisa dimenangkan dengan mudah oleh Vano. Celin sudah menyerah dan mau tak mau mengikuti keinginan lelaki itu. Tapi apa yang dia dapati sekarang? Dia seperti orang bodoh di acara pernikahannya sendiri. Vano tidak menepati janjinya. Bahkan pernikahan mereka lebih cepat 3 hari dari kesepakatan. Tadi pagi Marta tiba-tiba menekan bel apartemen pada jam 3 dini hari, membuat Celin membuka pintu dengan penampilan yang berantakan karena baru bangun dari tidurnya. Tiba-tiba saja wanita yang sekarang sudah menjadi mertuanya itu membawanya ke salon dan mendandaninya bak seorang putri kerajaan. Dia yang masih dalam keadaan bingung dengan dahi berkerut tidak membuat Marta mau untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Sampai akhirnya Celin harus membelakang matanya tak percaya saat Marta mengantarkannya ke gedung yang sudah berisi banyak keluarga dan kerabat serta teman-teman dari pihak Vano maupun pihaknya. Meskipun dari pihak Celin hanya ada teman-teman kantor dan Sally, tapi itu tak membuat dia berhenti dari rasa terkejutnya. Dan di sana dia melihat Vano yang sangat tampan dengan balutan jas mahalnya yang serasi dengan gaunnya. Celin baru menyadari bahwa ini adalah acara pernikahannya. Dia, si pengantin wanita, menjadi orang terakhir yang tahu mengenai acara sepenting ini. Alhasil selama mereka Celin dan Vano di atas pelaminan, Celin selalu mengacuhkan Vano. Membuang muka dari lelaki itu dan tidak mau berbicara satu kata pun. Dia masih kesal dengan pernikahan dadakan ini. Sebenarnya Celin juga ingin menghargai usaha Vano. Dekorasi pernikahannya sangat mirip dengan dekorasi yang dipilih Celin saat pertunangannya dulu. Walaupun ruangannya lebih luas dan membutuhkan lebih banyak pernak-pernik, tapi tidak mengubah apapun yang pernah Celin pilih, dan itu sukses membuat Celin terkesikap terharu. Masih marah padaku. Ini sudah jam malam, di mana pesta sudah menempati posisi puncak keramaian. Para undangan lebih banyak yang datang, bahkan ada sebagian orang yang tidak dikenal Celin yang juga ikut menyalaminya, mungkin itu rekan bisnis Vano. Celin tidak melihat paman bibinya, dan seharusnya dia juga tidak bisa mengharapkan mereka. Selain mereka baru saja masuk ke penjara, Celin juga tidak tahu harus bersikap apa jika nantinya kembali dipertemukan dengan 2 orang itu. Perusahaan milik paman bibinya yang sedang mengalami kekosongan kekuasaan juga menjadi krisis sendiri bagi para karyawan. Satu-satunya orang yang harusnya berhak menerima kekuasaan penuh atas perusahaan adalah Celin, mengingat dulu ibunya yang memegang saham tertinggi. Tapi tidak, Celin tidak mau. Dia lebih memilih menyerahkan perusahaan itu ke tangan Sally, entah bagaimana wanita itu akan mengurusnya nanti. Kamu tidak menjawab pertanyaanku 30 kali, mengabaikan aku, mengacuhkan aku dan mendiamkan aku. Tidak merasa lelah. Celin mendengus kasar dan membuang mukanya. Vano terkekeh tapi tidak berlangsung lama, karena sepertinya lelaki itu juga lelah hanya dianggap patung berdiri seharian oleh Celin. Vano menuntun Celin duduk saat melihat tidak ada lagi yang ingin memberi ucapan selamat kepada mereka. Tangan kirinya masih tetap setia di pinggang wanita itu dari tadi. Sayang, maafkan aku. Celin berusaha mengabaikan perkataan Vano yang sedang merajuk. Dia beradu dengan otaknya, apa sebelum ini Vano juga pernah memanggilnya sayang? Sepertinya pernah saat dia sedang sakit, atau itu hanya salah satu efek dari rasa pusingnya saat itu. Kamu benar-benar mengacuhkanku ya. Vano menolehkan kepala Celin dengan paksa, tangan kanannya sudah berada di rahang wanita itu dan menahan agar Celin tetap melihatnya.
Kini Vano benar-benar mengagumi wanita di depannya yang telah menjadi miliknya selamanya. Vano mengamati wajah Celin yang hanya tertutup polesan make up tipis, tidak perlu terlalu tebal karena dia sekarang sudah merasa melihat malaikat yang sedang balik menatapnya dengan tajam, tidak ada keramahan. Tiba-tiba Vano tergoda untuk merasakan bibir yang sekarang telah terpoles dengan warna peach yang sukses membuat bibir itu terlihat basah dan seksi. Vano mendekatkan wajahnya dengan perlahan, menutup jarak antara mereka dan mendekatkan bibirnya, tapi kemudian gerakannya terhenti karena tangan Celin menahan dada Vano, membuat laki-laki itu memandang Celin dengan raut wajah tidak suka. Van, mereka semua melihat ke arah kita. Vano baru menyadari wajah Celin sudah berubah menjadi memerah, campuran antara malu dan canggung. Lelaki itu mengalihkan pandangannya dan bertemu dengan banyak pasang mata yang sedang menatap mereka dengan tatapan jahil. "Kau sudah tidak tahan lagi ya Kak?" Vino dari balik kursi roda berteriak sangat keras, membuat para undangan ikut tertawa. Vano menggeleng-gelengkan kepalanya dan terkekeh, dia kembali menoleh kepada Celin yang menunduk. "Karena mereka sudah melihat, kenapa tidak kita lakukan saja?" Vano mengangkat kepala Celin dan langsung menyambar bibir wanita itu. Kelakuan Vano mendapat sorakan yang memenuhi telinganya, tidak jarang juga ada yang terkekeh dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan Vano. "Dasar, wow, mataku sakit, benar-benar, sepertinya ada yang membutuhkan kamar. Adakah yang bisa menutup mata anak-anak kecil di sini?" Masih banyak lagi rentetan kata-kata yang diucapkan para tamu yang sedang disuguhkan dengan aksi cumbuan Vano dan Celin. Tapi tetap saja mereka mengatakannya dengan kekehan dalam nada bercanda. "Mommy, Daddy." Vano menyudahi ciumannya yang masih dirasa sangat singkat itu. Dia mengusap pelan bibir Celin yang lipstiknya sudah tidak berbentuk lagi. Lelaki itu kemudian melihat Rupert menaiki pelaminan dan menuju ke mereka. Sepertinya anaknya memang jago mengganggu acara romansa di antara orang tuanya. Rupert yang juga tampan dengan setelan jasnya tiba-tiba duduk berada di tengah-tengah Vano dan Celin. Membuat batas untuk mereka berdua. "Kenapa Rupert di sini?" Celin memandang geli Vano yang menatap tidak percaya anaknya yang dengan terang-terangan ingin memisahkan dirinya dengan Celin walaupun masih tidak sampai 1 meter. "Om Vino menyuruhku duduk di sini sampai pesta berakhir," dia berkata bahwa Daddy tidak perlu terburu-buru. Kata-kata lantang Rupert yang ternyata dapat didengar semua orang lagi-lagi membuat keriuhan. Gelak tawa muncul lagi, dan kali ini Vano menatap Vino yang juga sedang menatapnya dengan mengerling jahil. Sialan adiknya. Bahkan para tamu dilupakan kenapa Rupert memanggil Vano dan Celin dengan sebutan Daddy dan Mommy. Mungkin pada akhir acara saat akal mereka kembali, mereka akan berasumsi bahwa Rupert adalah hasil hubungan gelap antara dia dengan Vano, lalu akan muncul lagi gosip dan wartawan yang memburu mereka. Tapi itu bukan masalah besar, yang terpenting sekarang dia harus bersenang-senang di hari pernikahannya. Pernikahan yang tidak pernah direncanakan dan diketahuinya. Bukankah ini pernikahan yang sedikit unik? "Kamu benar-benar menghukumku ya?" Celin merasa ada tangan yang melingkar tepat di perutnya, membuat seluruh tubuhnya menegang. Resepsi sudah dilaksanakan, pesta berjalan dengan lancar dan para tamu undangan juga sudah kembali pulang. Celin sedang membersihkan make up-nya dengan kapas saat tiba-tiba Vano sudah berada tepat di belakangnya dengan suara berat yang terdengar serak. Celin tidak bodoh. Dia tahu apa maksud lelaki itu. Ini malam pertama mereka, tapi entah kenapa Celin malah merasa tegang dan terus mengeluarkan keringat dingin. "Kamu memang pantas mendapatkannya." Celin kembali menekuni aktivitasnya, menempelkan kapas di kulitnya dan menyeka kotoran dari sana. Sebenarnya wajahnya sudah bersih dari beberapa menit yang lalu tapi Celin hanya ingin melakukannya untuk mengalihkan pikirannya. "Kalau begitu bagaimana jika aku juga menghukummu malam ini?" Vano bergumam sambil menciumi lehernya, membuat Celin menahan geli. "Sepertinya tidak begitu, aku yang akan tetap menghukummu."
Celin mendekatkan mulutnya ke arah telinga Vano dan berbisik. Aku sedang datang bulan. Ucapan singkat itu berimbas pada tubuh Vano yang tiba-tiba terpaku di tempatnya dan menghentikan cumbuannya. Tapi hanya sedetik. Alasan cukup bagus, tapi aku tahu kamu bohong. Aku sudah memperhitungkan masa suburmu dan aku tahu dengan pasti bahwa sekarang kamu tidak sedang datang bulan. Karena seminggu yang lalu, kamu sudah mengalaminya. Celin terkejut mendengar penuturan Vano. Laki-laki itu bahkan tahu jadwal datang bulannya. Dia benar-benar laki-laki gila. Kalau begitu permisi, aku ingin mandi. Celin menarik dirinya dan berdiri. Berjalan menuju kamar mandi dan tidak menghiraukan Vano yang menaikkan alisnya. Tiba-tiba saja tubuhnya direngkuh dari belakang lagi, membuat Celin menahan nafasnya. Akan kubantu membuka gaun yang akan membuatmu repot ini. Dengan cepat Vano melayangkan tangannya untuk membuka resleting gaun pengantin Celin dan langsung menampakkan punggung putih wanita itu dari leher sampai pinggangnya. Van, aku bisa melakukan. Sudah cukup, dia terkejut karena Vano yang tiba-tiba membuka gaunnya. Sekarang dia harus dikejutkan lagi saat Vano tiba-tiba menciumnya, membasahi mulutnya dan mencoba membelit lidahnya. Reaksi Celin. Jangan bertanya lagi. Bukankah dia pernah bilang dia tidak akan bisa menolak pesona lelaki itu? Tangan Vano yang bebas segera menyusup ke celah gaun yang terbuka dan memeluk pinggang Celin yang langsung bersentuhan dengan kulitnya. Celin menegang dan Vano tahu itu. Vano memperlambat ciumannya, menarik bibirnya dan segera memberikan kecupan lembut di dahi wanita itu. Lalu dengan sigap Vano mengangkat tubuh Celin dan membaringkannya di atas ranjang king size berwarna hitam. Sedangkan dirinya sendiri memposisikan tepat berada di atas wanita itu. Vano bisa melihat di sana, tepat di mata Celin yang memancarkan keraguan dan ketakutan. Kemudian laki-laki itu mendekatkan wajahnya, kali ini hanya sekedar untuk menempelkan dahi mereka yang membuat otomatis hidung mereka juga bersinggungan. Kamu percaya padaku kan sayang? Celin hanya menanggapi dengan gumaman samar. Vano menutup matanya, merasakan hembusan nafas Celin yang sangat dekat dengannya. Satu yang harus kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Menyakitimu adalah hal terakhir yang terpikirkan olehku. Jadi, ucapan Vano terpotong saat Celin mengalungkan tangannya ke leher lelaki itu dan menciumnya dengan singkat. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Berhenti bicara dan lakukan saja. Vano terkekeh. Setelah itu tanpa ragu dia mulai menjamah tubuh Celin, memberikan perlakuan yang halus dan hati-hati seakan tubuh di depannya adalah berlian yang tak ternilai harganya. Dan Vano memuja itu, memuja segala hal yang dilihatnya, memuja setiap lekuk tubuh Celin, dan juga memuja cara wanita itu memanggil namanya yang bercampur dengan desahan di antara mereka. Dan malam itu, Vano memberikan pengalaman kepada Celin yang tidak akan pernah dilupakannya. Sepasang insan beradu dalam satu selimut, dengan keringat yang bercucuran dan ungkapan cinta yang tak terhitung berapa jumlahnya, beradu menjadi satu di bawah saksi bulan yang benderang. Bersambung.